وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Kemudian bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena penyakit ain ini? Padahal kita pergi kemana-mana dan kita tidak tahu siapa yang mendengki kepada kita, siapa yang hasad iri kepada kita, dan siapa yang matanya mengandung ain, itu kita tidak mengetahui. Maka ada cara-caranya untuk kita mencegah. Yang pertama, sebagaimana penyakit sihir dan penyakit metafisik yang lainnya dan juga bahaya-bahaya yang lainnya, adalah dengan at-tahassun bid-da'awat. Hendaknya seorang muslim membentengi dirinya dengan doa-doa, ya, seperti misalnya doa perlindungan kalau untuk anak-anak kita, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah, wa'idukuma bi kalimatillah tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah, sebagaimana hadis ini disebutkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Bukhari dan Muslim. Di Abu Daud itu nomor 4737, yang artinya aku memohonkan perlindungan untuk kalian berdua, ya, karena Rasulullah waktu itu konteksnya mendoakan Hasan dan Husain dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya, dari syaitan dan dari hamah dan binatang berbisa dan dari penyakit ain yang jahat. Kemudian juga melindungi dengan ta'awudat, ayat-ayat perlindungan seperti 3 kul, ayat kursi dan yang lain sebagainya. Kemudian wal adkarul masyru'ah, dan zikir-zikir yang disyariatkan seperti zikir pagi dan petang, ya, terutama bismillahilladzi la yadur dan a'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq, ya. Kemudian juga zikir-zikir harian seperti ketika masuk rumah, keluar rumah, ya. Ketika sedang berada di suatu tempat juga ada zikir-zikirnya tertentu. Baik. Kemudian cara yang kedua untuk mencegah dari penyakit ain ini, yad'u man yakhsha aw yakhaful isabah bi ain, ya, idza ra'a min nafsi aw malihi aw waladi aw akhi aw ghairi dzalika mimma yujibuhu, ya. Hendaknya seseorang mendoakan, ya, keberkahan terhadap seseorang yang takut ditimpa ain. Misalnya bagi kita seorang yang memandang, hendaknya kita mendoakan sesuatu terhadap apa yang kita pandang dan menakjubkan bagi kita. Hendaknya kita mendoakan dengan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yujibu falyad'u lahu bil barakah. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu dari saudaranya yang menakjubkannya, entah itu dari fisiknya atau dari hartanya atau dari anak-anaknya, ya, atau dari saudaranya atau yang selainnya, kendaraannya, ya, maka hendaknya dia mengucapkan doa keberkahan seperti barakallahu fiik atau masyaallah la quwata illa billah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 39, ya, atau doa keberkahan yang lainnya, barakallahu fiikum, ya. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan, ala ma yaqtul ahadukum akhahu illa barakta, ya. Tidakkah kalian mendoakan keberkahan, ya, kepada saudaramu, ya. Baik. Kemudian cara pencegahan yang ketiga adalah satru mahasini man yakhafu alaihil ain. Hendaknya dia menutupi kebaikan-kebaikan pada dirinya yang dikhawatirkan ketika nampak kepada seseorang itu akan terkena ain. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika mengirim putra-putranya ke Mesir, ya. Beliau Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya fadkhulu min abwabi mutafarriqah. Hendaknya kalian masuk ke Mesir dari pintu-pintu yang berbeda-beda, karena anak-anak Nabi Yakub ini mereka memiliki keindahan dari parasnya, ya, perawakannya, ya, kegantengannya itu bagus sekali, maka dikhawatirkan terkena ain. Maka di antara caranya yang ditempuh oleh Nabi Yakub adalah menutupi kebaikan-kebaikan keindahan mereka agar tidak terkena ain. Kemudian bagaimana cara mengobati penyakit ain ini setelah dia terkena penyakit ain? Maka yang pertama, ya, cara yang paling efektif ketika seseorang terkena ain, idza urifal ain umiru an yatawadda tsumma yangtasil minhul musab. Hendaknya kalau diketahui siapa pelaku ainnya itu, siapa yang hasad, siapa yang iri itu, hendaknya diperintahkan dia untuk berwudu, ya, kemudian mandi, ya, kemudian bekas dari air wudunya atau air mandinya ini diguyurkan kepada korban dari ain ini, maka seketika itu akan sembuh sebagaimana yang dicontohkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sahal bin Hunayf waktu itu sedang mandi ya, bersama Amir bin Robi'ah, di mana Sahal ini ketika mandi buka bajunya putih sekali, dan Amr bin Robi'ah begitu kagum, kok putih sekali, ini lebih putih daripada seorang perawan yang dipingit gitu, ya. Maka karena kekagumannya itu menyebabkan Sahal bin Hunayf terkena ain ya. Seketika itu dia sakit ya. Maka setelah dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, ala ma yaqtul ahadukum akhah ya. Kenapa kalian mencelakai saudara kalian, berusaha membunuh saudara kalian? Allah barakta ya. Tidakkah kalian mendoakan keberkahan seharusnya ketika menemui sesuatu yang menakjubkan dari saudaramu ya. Maka selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan Amr bin Robi'ah, pelaku ain ini, untuk berwudu ya, mandi, kemudian air bekas wudunya atau air bekas mandinya ini disiramkan kepada Sahal bin Hunayf selaku korban. Maka seketika itu langsung sembuh ya, seperti sedia kala. Baik. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya tidak diketahui siapa pelaku ain itu ya? Karena dan ini mayoritas, banyak sekali ya, kita nggak tahu, kita sudah jalan kemana saja, nggak tahu mana mata-mata yang iri dan dengki kepada kita, hasad kepada kita, dan kita tidak tahu siapa yang mengandung ain di dalam mata-mata mereka. Maka ketika kita tidak mengetahui siapa pelaku ain, maka solusi yang kedua adalah dengan ruqyah syar'iyah. Hendaknya diruqyah dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, bukan dengan cara-cara yang keluar dari syariat Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 2195, karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Maksudnya Rasulullah SAW memerintahkanku untuk meruqyah dari ain ya. Hadis ini dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, harta kita dan keluarga kita dari keburukan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin.